Bismillahirrahmanirrahim. Pak Sofi. Selamat ya Bu Sri. Pelan-pelan Pak Sofi. Semangat ya Allah. Pelan-pelan Pak Sofi. Ibu terima. Halo Bu Sri Haryati, Iya Pak, Assalamualaikum. kemana aja? Kok jauh-jauh perginya? Jangan jauh-jauh. Barusan mati lampu Pak, terpental. Sinyalnya Oh hilang. gitu. Oke, udah bisa kita mulai nih ya. Ya Bu Aspiati ya, dimulai aja. Insyaallah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen ya Pak. Kira apa? Malam tahun baru, 1 Muharram. Nggak bisa Bu, asam lambung saya lagi kumat jadi nggak bisa kemana-mana. Oh, nggak usah takut kali, janganlah asam lambung. Nah, nanti kayak mana pengukuhan? Nggak cantik nanti kebayanya. Ya Allah, pikirkan kebayang nggak sampai ke situ Bu. Ada saya share screen ya Bu. Izinnya Oke, Pak. silakan. Oke, lanjut, silakan. Ya, silakan. Apakah sudah terlihat Pak? Sudah. Oke. Silakan. Ya. Sudah. Assalamualaikum anak-anak, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa dulu. Ayo, ketua kelas, silakan dipimpin doanya untuk teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Semoga dengan kita membaca doa belajar ini, kita akan diberkahi serta dapat menyerap ilmu pembelajaran kita hari ini. Baiklah, sebelum mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Supaya Ibu tahu siapa yang tidak hadir atau izin atau sakit. Oke? Dari absen yang pertama, si Adi, Ayu. Oh, Alhamdulillah, datang semua rupanya. Baiklah. Pada materi kita hari ini, kita akan membahas tentang matabi'i. Sebelum kita memasuki materi hari ini, Ibu mau tanya dulu. Anak-anak Ibu setiap hari membaca Al-Quran tidak di rumah? Baik, Alhamdulillah pinter. Sekali lagi Ibu tanya, membaca Al-Qurannya sesuai dengan tajwid tidak ya? Sudah? Betul. Oh, sudah. Apakah pernah dengar kata ilmu tajwid? Nah, ilmu tajwid itu ilmu yang mempelajari aturan-aturan membaca Al-Quran, panjang pendeknya, tebal tipis hurufnya, dengungnya, dan sebagainya. Oke, kita masuki materi hari ini, yaitu tentang bab memperindah bacaan Al-Quran dengan tajwid. Ya. Pada bab ini kita akan mempelajari salah satu ilmu tajwid, yaitu tentang matabi'i. Sebelum kita mempelajari ilmu tajwid tentang matabi'i, coba perhatikan gambar berikut. Perhatikan dan amati ya anak-anak ya. Yang pertama ada gambar apa? Nah, betul, ada gambar anak yang sedang mengaji. Kemudian yang kedua? Yang kedua ada gambar seseorang yang sudah tahfiz Quran kemudian mendapat piagam. Berarti dia sudah jago mengajinya.
Dan yang ketiga ada gambar apa anak-anak? Mantap, pintar si Adi. Tahu dia itu gambar seorang ibu yang mendapatkan mahkota. Dari ketiga gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa jika kita pandai membaca Al-Quran sesuai tajwid, kita juga bisa mendapat hadiah atau piagam atau piala. Setelah kita mendapatkan piala tersebut, kelak di surganya Allah kita akan memberikan mahkota kepada orang tua kita. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi kita hari ini, yaitu tentang matabi'i. Tujuan kita mempelajari matabi'i adalah agar anak-anak ibu dapat menerapkan hukum bacaan matabi'i dalam membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, selanjutnya adalah materi yang kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian matabi'i, kemudian cara baca matabi'i, dan selanjutnya adalah contoh matabi'i serta syarat-syarat terjadinya matabi'i. Anak-anak ibu sudah ibu bagi kepada 3 kelompok. Dapat dibaca di situ di dalam buku yang sudah ibu bagi. Di situ ada tertulis pengertian, kemudian syarat terjadinya matabi'i serta cara baca matabi'i, kemudian juga ada contoh matabi'i. Setiap kelompok coba bacakan satu contoh dari matabi'i. Kelompok yang pertama, ayo, mewakili 1 orang. Bacakan contoh matabi'i. Oke, baik, pintar untuk kelompok yang pertama. Yang kedua, contoh matabi'i yang kedua apa ya? Oke, benar, baik nak, pintar, kasih tepuk tangannya untuk itu kelompok kedua. Yang ketiga, kelompok ketiga, contoh matabi'i juga. Pintar. Anak-anak ibu pintar ternyata semuanya. Oke. Setelah kalian membaca di buku tersebut, coba ibu kasih tugas dulu. Di situ ada, di sini ibu tuliskan di papan tulis, surat dari surah An-Nas, dicari hukum matabi'i yang ada pada surah An-Nas tersebut. Masing-masing kelompok tuliskan di lembar jawabannya masing-masing ya. Kemudian nanti dibacakan di depan. Kawannya juga bisa mengomentari atau memberitahu apakah contoh yang dia jawab tersebut benar atau salah. Ibu kasih waktu 15 menit saja ya. Oke, dimulai anak-anak. Oke, selesai? Ya, selesai. Oke, boleh maju ke depan. Silakan kelompok pertama. Bagaimana teman-teman yang lain? Apakah ada kesalahan dari contoh matabi'i yang diberikan oleh kelompok pertama? Oh, sudah benar semua. Pintar. Oke, kelompok kedua. Oke. Betul. Dan kelompok ketiga? Benar. Oke. Setelah kita mempelajari serta setelah kita mempelajari materi matabi'i hari ini, dapat disimpulkan bahwasannya matabi'i adalah pengertian terjadi apabila ada huruf hijaiyah yang berbaris fathah bertemu dengan alif sukun. Kemudian syarat yang kedua adalah ada huruf hijaiyah yang berbaris kasrah bertemu dengan ya sukun. Dan yang ketiga ada huruf hijaiyah yang berbaris dhamma bertemu dengan waw sukun. Dapat disimpulkan bahwasanya huruf matabi'i dibaca sepanjang 2 harakat atau 1 alif. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Oh, huruf matabi'i. Huruf matabi'i ada 3 sayang. Ada alif, waw, dan ya. Oke, tidak ada pertanyaan?
Oke, untuk selanjutnya, PR-nya atau tugas untuk di rumah, supaya kalian lebih memahami lagi materi ini, Ibu kasih tugas mencari hukum tajwid matabi pada surah Al-Fatihah. Minggu depan dikumpul ya anak-anak ya. Ya, bagus. Ibu tunggu. Oke, Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, silakan Bu Aspiati. Oke. Iya, terima kasih Pak Aliasrun. Pak Bu Haryati. Ya, Bu. Oke. Selamat ya. Udah sembuh apanya? Asam lambungnya? Setelah mengajar? Tambah parah? Agak mual aja, Bu. Oh, sehatlah itu nanti ya. Alhamdulillah. Nah, Amin. setelah. Oke. Coba dulu Ibu jelaskan sama saya apa yang dimaksud dengan eh, alur tujuan pembelajaran pada saat kita mau mengembangkan pembelajaran. Silakan. Alur tujuan pembelajaran itu adalah langkah-langkah untuk mencapai tujuan pembelajaran itu. Contohnya itu adalah contohnya dari materi-materi BI itu kita bisa membuat alurnya adalah dari yang termudah dulu sampai yang tersulit. Contohnya dari mulai menyebutkan pengertian, kemudian bisa menjelaskan pengertian tersebut dengan bahasa mereka sendiri. Selanjutnya bisa juga dari menjelaskan syarat-syarat terjadinya mata BI itu sampai mereka mempraktekkan atau membaca mata BI itu dalam kehidupan mereka sehari dalam membaca Al-Quran. Begitu yang saya pahami, Bu. Oke, terima kasih ya. Pertanyaan kedua, sebutkan komponen-komponen perangkat pembelajaran. Komponen-komponen perangkat pembelajaran. Maksudnya dari modul ajar atau gimana, Bu? Oh iya, dari model ajar. Oke. Komponen perangkat pembelajaran, modul ajar, iya. Setahu saya dimulai dari yang pasti dari identitas umum, maksudnya dari mulai mata pelajaran, nama sekolah, dan segala macamnya itu. Kemudian ada juga metode belajarnya. Kemudian ada tujuan pembelajaran, alur tujuan pembelajaran. Lagi ada tidak ketinggalan asesmennya, Bu. Iya. Mestinya secara sistematis disebutkan ya, secara Maaf, Bu. berurutan. Tujuan, Tujuan. pertama tujuan, yang kedua materi ajar, yang ketiga metode, yang keempat media dan LKPD, yang kelima instrumen asesmen ya. Selanjutnya pertanyaan tentang penelitian tindakan kelas. Iya, Bu. Siap? Insya Allah. Coba dulu Bu Haryati sebutkan pada saat kita melakukan penelitian tindakan kelas, kita kan ada itu instrumen penelitiannya. Misalnya instrumennya itu ada tes. Nah, pada saat kita menyusun tes, dari mana kita kembangkan itu tesnya itu? Dari apa ya? Dari masalah apa itu ya? yang dikembangkan, bagaimana kita mencari masalah itu, Bu? Enggak ya, dari kajian teori, kemudian dari materi ajarnya. Oh, Ya? iya, Bu. Kajian teori dan materi ajar ya, Bu? Iya. Iya. Kemudian apa saja yang termasuk instrumen penelitian tindakan kelas?
Ada instrumen Iya. Apa instrumennya? kualitatif dan kuantitatif, bukan Bu? Oh, itu jenis penelitian Oh, itu, jenis penelitiannya, Mbak. Bu. Hmm, Kalau Iya, instrumennya maksudnya instrumen penelitian. Tahu, wawancara itu maksudnya. tahu arti instrumen? Ah, iya, wawancara. Jadi kalau dalam PTK, Wawancara, apa ada instrumen penelitiannya? wawancara, ada observasi, ada tes tertulis. Ada tes, ya, oke. Ya, cukup sekian dari saya. Saya kembalikan kepada Bapak. Oke, baik. Bu Sri Haryati, silakan buka Al-Qur'annya. Allah. Iya, Pak. Surah Ali Imran. Surah Hmm. Ali Imran ayat 122. Ali Imran ayat Mulai dari 100. 22 sampai 124. 3 ayat. 122 sampai 124 ya, Pak? Iya, silakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Maaf Pak, itu unmute Pak. Oke. Izhammat ta'ifatani. Itu ayat yang pertama tadi dibacakan ya. Iya Pak. Huruf ta yang berbaris mati bertemu dengan huruf to. Itu hukum tajwidnya itu apa namanya? Enggak. Ta bertemu dengan to. Idgham apa namanya ya? Yang penyebutannya hampir sama, saya lupa nama panjangnya Pak. Lupa nama panjangnya maksudnya? Idgham apa ya? Ibu ngajar di apa nih? Di mana? Di Min atau di Di apa? MTS Pak. Di mana itu? Miftahul Jannah MTS. Di daerah mana itu? Di Tanjung Pura Pak, Desa Pematang Cengal. Oh gitu. Apa namanya? Ta bertemu dengan to. Ta bertemu dengan to. Idgham Idgham mutaqah. mutakal Idgham mutaqaribain. idgham mutakalimain. Penyebutannya Penyebutannya hampir sama. mutaqaribain. Mutakoribain. Ya, penyebutannya sama, mirip, berdekatan. Penyebutan hampir hurufnya mirip. berdekatan. Iya. Iya, Pak. Oke, baru kemudian antab syala wallahu waliyuhuma. Nah, kalimat Allah di situ hukum membaca lamnya itu bagaimana? Apakah tipis atau tebal? Tebal, Pak. Lam yang ada tebal. Iya. Pada kalimat wa'alallahi, Wa'alam. kalimat Allah
itu juga Wa tebal. Allah. Alanya atau Allahnya? Ya. Allahnya tebal, alanya tipis, Pak. Allah. Kalimat Allah yang saya maksud. Allahnya tebal, Pak. Wa Kapan dibaca? Allah. Ya, kapan dibaca lam yang ada pada kalimat Allah tebal dan kapan dibaca dengan tipis? Apabila ada huruf sebelumnya, dibaca tebal apabila ada huruf sebelumnya yang berbaris fathah. Dan dibaca tipis apabila ada huruf sebelumnya berbaris kasrah. Kalau berbaris dhammah sebelumnya? Tebal, Pak. Tebal. Iya. Jadi berbaris patah dan baris dhammah Baris dhammah sebelum kalimat Allah maka dibaca dengan tebal. tebal. Iya. Kalau sebelum kalimat Allah itu berbaris kasrah maka dibaca dengan Dibaca tipis. Oke, sudah. Baik. Silakan diambil kertas dan spidol. Iya, Pak. Sudah siap? Sudah, Pak. Nah, silakan ditulis Qul a'udzu birabbin nasi Sebentar, Pak. Ini malikin nas. iya, sebentar. Qul A'udzu birabbin nas malikin nas birab ilahin nas. Surah bir. An-Nas ayat Iya, 1 iya, sampai Pak. 3. Qul a'udzu birab. Nasi. Qul a'udzu bikin nasi. Ilahin apa terlihat? Terlihat Bu Haryati. Qul Ya, digeser ke a'udzu kiri sedikit. birabbin. Sini apa? Ya. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas. Oke. Sudah Ibu Bu Aspati sudah jelas nampak? Nasnya yang Sudah ketiga, Pak sinnya Yasrul, ketinggalan, sudah Pak. jelas. Oke. Maaf, Ya, Pak. sudah. Jelas. Ayat yang ketiga, huruf sinnya ketinggalan. Oke, kemudian beralih ke soal berikutnya, Iya, Pak. soal moderasi beragama. Mohon maaf ini saya batuk-batuk ini. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nah, coba Ibu jelaskan apa yang Ibu tahu tentang pengertian moderasi beragama itu apa? Moderasi beragama itu adalah seperti meyakini kebenaran agama kita, kemudian menghormati agama lain tanpa kita membenarkan agama mereka atau kita bertoleransi terhadap agama mereka, gitu, Pak. Bertoleransi terhadap agama tapi, kita, tapi kita tidak membenarkan ajaran mereka, begitu, Pak. Jadi yang kita toleransi itu dalam hal apa saja? Contohnya kita menghormati hari-hari besar mereka tanpa mengganggu aktivitas perayaan mereka, seperti itu, Pak. Oh begitu ya. Kalau masalah akidah misalnya, boleh nggak kita toleransi dengan mereka? Maksudnya akidah ini seperti apa ya, Pak? Ya, keimanan dengan Tuhan misalnya, boleh nggak kita campur adukkan dengan keyakinan mereka? Tidaklah, Pak. Karena kan kita hanya menghormati tanpa membenarkan akidah mereka, gitu maksudnya, Pak. Oh begitu. Kalau dalam masalah ibadah misalnya, boleh nggak kita ikut merayakan ibadah yang dilakukan oleh agama lain selain agama kita?
Enggak, Pak. Kalau menurut saya tidak, karena kita hanya menghormati tanpa kita ikut dalam perayaan mereka, Oh, begitu. tanpa kita berpartisipasi, itu maksudnya, Pak. Oke. Kemudian katanya moderasi beragama itu adalah cara pandang beragama itu di antara ekstrim kiri dan ekstrim kanan. Nah, apa itu maksudnya ekstrim kiri dan ekstrim kanan itu? Ekstrim kiri itu yang maksudnya jangan terlalu, contohnya seperti jihad bunuh diri gitu, Pak, maksudnya. Itu apa maksudnya? Itu Itu ekstrim kiri namanya itu. radikal ya, Pak? Ekstrim kanan. Itu namanya ekstrim kanan namanya itu. Oh, kalau ekstrim kiri itu ekstrim kanan itu ke kiri. Ekstrim kanan itu kita tidak terlalu peduli terhadap agama kita. Kalau ekstrim kiri itu yang radikal tadi, Pak. Maksudnya yang terlalu keras pemahamannya gitu. Oh, begitu. Nah, jadi kalau moderasi beragama itu yang dianjurkan oleh pemerintah itu yang mana? Yang ke Yang kiri atau yang ke tengah-tengah. kanan? Yang tengah-tengah, Yang Pak. tengah-tengah. Nah, Oke, oh begitunya. Oke lah. Jadilah kalau begitu, saya rasa cukup ya. Oke, baik. terima kasih, Pak. Yo, ya sama-sama. Alhamdulillah. Izin ya, Pak. Bu. Yo, silakan. Oke, lanjut ya. Ya. Oke. Selesai sudah, Pak? Ya, selesai. Jadi kita keluar dulu dari ruang ujian ini biar Ini? masuk lagi ke grup apa Ya, ini ya, grup besarnya ya. Oke. Oke. Iya, Pak. Jadi boleh nih. Late meeting atau late breakout Ya, the ya. room, Ibu? Sudah, Pak, sudah. Oke, oke. Nah, jadi aduh.